Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai adik-adik yang sedang menonton dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu dalam program pembelajaran jarak jauh TPUP Edukasi Generasi. Adik-adik, kita sudah mengetahui di bumi yang kita pijak ini terdiri dari ratusan negara. Dari banyaknya negara yang ada di dunia ini, negara-negara tersebut dikelompokkan menjadi beberapa benua. Yang pertama, benua Asia. Yang kedua, benua Amerika. Benua Amerika dibagi menjadi dua. Ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Yang ketiga, benua Afrika. Yang keempat, benua Antartika. Yang kelima, benua Eropa. Dan yang terakhir, benua Australia. Nah, dari sekian banyaknya benua, kita sebagai warga Indonesia berada di mana? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita berada di benua Asia. Lebih tepatnya, kita berada di Asia Tenggara dan terdaftar sebagai anggota ASEAN. Ayo, siapa yang ingin mengetahui tentang Asia Tenggara? Oke, kita sekarang akan membahas lebih dalam mengenai Asia Tenggara dan Himpunan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sendiri adalah organisasi yang mewadahi kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun dasar pendirian ASEAN adalah yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib sebagai bangsa-bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Dan yang terakhir adalah persamaan kepentingan yang ingin bersaing di kancah internasional. Nah, siapa saja tokoh pendiri ASEAN? Yang pertama adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kedua ada Adam Malik dari Indonesia. Yang ketiga ada Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat ada Tun Abdul Rojak dari Malaysia. Dan yang kelima ada Raja Ratnam dari Singapura. Mereka berlima menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda awal berdirinya ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas 10 negara ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara tersebut. Ada 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, dan yang kelima Filipina. Disusul dengan Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984. Kemudian ada negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juni 1995. Dan yang terakhir ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya, mari kita pelajari karakteristik negara-negara ASEAN, dimulai dari Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah 17.508 pulau, menjadikan potensi alam yang ada di Indonesia sangat banyak. Selain potensi alam juga, ada potensi lain yang membuat Indonesia terkenal, yaitu potensi sosial dan kebudayaan yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah penduduk 270 juta dan terbagi menjadi 1.340 suku, hal itu menjadikan Indonesia sangat kaya potensi sosial dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Adapun agama lain yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa Indonesia hingga saat ini masih digunakan sebagai bahasa resmi negara. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian-kesenian yang beragam.
Yang kedua, ada negara yang mempunyai julukan negeri jiran, yaitu Malaysia. Malaysia memiliki ibu kota yang bernama Kuala Lumpur. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki luas wilayah sebesar 330.000 km dan memiliki penduduk sekitar 30 juta jiwa. Malaysia juga memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Malaysia juga memiliki makanan khas, yaitu nasi lemak. Yang ketiga, ada negara yang mempunyai julukan negeri gajah putih dan lumbung padi Asia adalah Thailand. Thailand dijuluki negara gajah putih karena gajah putih adalah hewan khas di sana. Negara yang memiliki penduduk sebesar 70 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 513.000 km persegi adalah negara yang cukup beruntung karena menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai yang artinya tanah kebebasan. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Yang keempat, negara yang dijuluki kota singa, yaitu Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tahmid. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, yang merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang kelima, negara yang dijuluki Mutiara Laut dari Orient, yaitu Filipina. Filipina memiliki luas wilayah sebesar 300.000 km persegi dan penduduk sebanyak 108,1 juta jiwa. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu Tiongkok dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Po dan opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua, dan melakukan jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Yang keenam, negara dengan julukan petrodolar, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki penduduk sekitar 433.000 jiwa dan memiliki luas wilayah sebesar 5.765 km. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan
dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar secara tradisional. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan juga melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. 7. Negara dengan julukan Tanah Naga Biru yaitu Vietnam. Vietnam adalah negara dengan ibu kota yang bernama Hanoi. Luas wilayah Vietnam sekitar 331.000 km persegi dan memiliki penduduk sekitar 93 juta jiwa. Vietnam terkenal dengan baju kaosnya yang disebut Áo Dai. Topi caping juga banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dinding klik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Ini disebabkan karena dinasti yang berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Delapan, negara dengan julukan negeri sejuta gajah yaitu Laos. Laos memiliki luas wilayah sekitar 237.000 km persegi dan memiliki penduduk sekitar 6,7 juta jiwa. Terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya, hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut di masyarakat Laos. Olahraga tradisional di Laos yaitu Katau. Permainan ini seperti olahraga sepak takraw. Permainan bola menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Saat tahun baru di Laos, biasanya semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. 9. Negara dengan julukan Tanah Pagoda Emas yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan puing-puing suci Buddha. Myanmar memiliki luas wilayah sekitar 676.000 km persegi dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut sebesar 54 juta jiwa. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longhi mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Mirip seperti orang yang mau melakukan sholat. Longhi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Dan 10. Negara dengan julukan Tanah Kedamaian dan Kemakmuran yaitu Kamboja. Kamboja memiliki luas wilayah sebesar 181.000 km. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Kamboja memiliki tarian khas yaitu tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan. Di Kamboja, orang mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Wah, tidak terasa dalam sekejap kita sudah mengelilingi negara-negara yang ada di Asia. Dari tayangan tersebut, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dengan keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap negara, seharusnya bukan menjadi pembeda, melainkan menjadi kekuatan untuk negara-negara di ASEAN untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Oke adik-adik yang setia menonton dimanapun berada,
itulah sedikit materi tentang ASEAN yang bisa kakak berikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Kalian bisa mengeksplorasi lagi karakteristik-karakteristik setiap negara ASEAN yang belum kakak jelaskan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau mencari dari sumber-sumber lain seperti buku dan internet. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh hanya di TVUP Edukasi Generasi. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.